Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mau supportnya mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp di mana laga kemarin di sini kita masih minus ya bosku, walaupun di sini kita berhasil JP tapi dilihat dari angkanya ini kita masih minus ya bosku. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp. Oke, naga nanti malam kita balas ya bosku. Ini agak menyulitkan bagi kita ya bosku, dari laga antar negara ini sangat menyulitkan, ini sangat berat menurut saya bosku, karena di sini kita masih berpacu atau masih meraba-raba ya bosku. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti saya tampilkan aja semua build yang kemarin itu saya sharing di grup WhatsApp ya bosku, atau laga kita yang kemarin malam. Oke, nanti bosku bisa lihat sendiri ya bosku. Di sini masih kita berhasil JP tapi di sini kita masih minus. Oke. Dan di laga kemarin yang saya herankan juga ini di laganya Georgia bosku. Di sini Georgia kalau kita lihat dari 5 laga di sini Georgia tampil bagus. Tapi dilihat dari laga kemarin di sini Georgia agak menurun ya bosku performanya, di bermain di kandang itu dia tidak bisa mencetak kemenangan. Oke, mungkin ini salah satu sebagai strategi atau apa di sini juga tidak mengerti juga ya bosku. Oke, inilah sulitnya kalau kita bermain di antar negara ya bosku, apalagi bermain di liga kecil. Ini permainannya agak sulit banget kita tebak. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti saya tampilkan aja atau lampirkan aja buildnya di awal video seperti biasa. Dan di sini kita akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bro-broku semua ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa pilih dan kita bisa berhasil JP untuk laga nanti malam. Oke. Di laga nanti malam di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laga Euro UEFA ya bosku, di mana sini tuan rumah Azerbaijan berhadapan dengan Belarus untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam ya bosku, di sini saya lebih menjagokan Belarus ya bosku. Kalau kita juga lihat performa Belarus di 5 laga terakhir, di sini kita bisa lihat sendiri ya bosku performa Belarus dalam 5 laga terakhir. Oke, di 2 laga terakhir itu dia mengantongi 2 kali kemenangan, dan 3 laga terakhir itu dia 1 mengantongi kekalahan dan 2 laga dengan hasil imbang. Kalau kita bandingkan dengan performanya Azerbaijan ini, dia lagi berada di penurunan performa ya bosku, atau dia lagi mengalami loss streak. Kita bisa lihat sendiri dalam 5 laga hanya dia 1 kali dengan hasil imbang berhadapan dengan Belarus ya bosku saat bermain di kandang dengan skor 0-0. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga yang di sini Belarus bisa mengoptimalkan laganya ya bosku, atau pertandingannya untuk laga nanti malam. Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara, Belarus yang harus mengantongi 3 poin untuk bisa menyamai poinnya Slovakia ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam lebih bermain di Belarus di nahan setengah atau bisa bermain di under 2/3/4. Perkiraan di sini bakalan terjadi under goal ya bosku, 1-0 atau 1-1 untuk laga nanti malam. Paling buruk laga ini bakalan terjadi 2 gol. Oke. Dan di laga kita yang berikutnya di sini saya ada di laganya kualifikasi ya bosku Piala Dunia, di mana sini Australia yang menjamu Peru untuk laga nanti malam. Dilihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Peru yang berani kasih handicap pur ya bosku untuk Australia untuk laga nanti malam. Ini tidak aneh juga ya bosku, karena sini Peru juga berada di form yang bagus ya bosku. Kita bisa lihat dari laga-laga Peru yang dijalani ya bosku selama kualifikasi. Jadi kalau kita lihat juga ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga Australia versus Peru ini, di sini saya lebih menjagokan Peru untuk bisa menangkan laga itu dengan
selisih 2 gol ya bosku. Kayaknya ini bisa Peru, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Peru di handicap setengah atau bisa bermain di over 1/3/4. Perkiraan skor desa ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Peru untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di laganya Denmark versus Austria ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari dua timnas ini, emang sini Denmark lebih diunggulkan ketimbang Austria ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran untuk laga nanti malam ini, di sini lebih mengarah ke Austria itu bisa menahan imbang Denmark yang bermain di kandang ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani oleh Denmark. Oke, di 5 laga terakhir Denmark ini 2 dia mengantongi kekalahan dan 3 laga dengan hasil kemenangan. Tapi kalau kita lihat dari laga terakhir, di sini Denmark tumbang saat berhadapan dengan Kroasia itu dengan skor 1-0 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bisa dimenangkan oleh Austria ya bosku, atau bisa ditahan imbang sama Australia. Paling buruk laga ini bakalan terjadi 2 gol kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Austria di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Next bosku, kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya ada laganya Prancis berhadapan dengan Kroasia. Di sini Prancis sudah 3 kali mengaprain kita ya bosku. Di sini Prancis kita pegang di 3 kali laganya dia itu Prancis tidak bisa menghasilkan cuan sama sekali untuk kita ya bosku. Tapi tidak kemungkinan untuk laga di malam ini Prancis bisa comeback. Kalau kita lihat juga dari standing klasemen sementara ya bosku, Prancis yang berada di peringkat bawah ya bosku di grup 1 ini, dia berada di peringkat 4. Tidak menutup kemungkinan untuk laga di malam ini Prancis bisa comeback. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Prancis di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor desa ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Prancis untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau prediksi kita yang kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Islandia berhadapan dengan Israel ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 2 laga terakhir ya bosku antara 2 negara ini. Di sini Israel lebih diunggulkan itu dengan mengantongi 1 kali kemenangan, dan di laga terakhir itu dengan hasil imbang dengan skor 2-2. Oke. Kalau kita lihat dari segi produktivitas gol, 2 timnas ini juga cukup gacor ya bosku. Tapi bedanya untuk laga malam ini karena Islandia ini yang bermain di kandang itu pertahanannya juga cukup keras juga ya bosku bagi Israel. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi alot atau terjadi under goal ini masih terbuka bebas ya bosku peluangnya. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ya bosku, pegang Israel di nahan setengah atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut bakalan rangkum laga kita ya bosku untuk laga nanti malam. Nanti saya tampilkan rangkumannya ya bosku. Jadi ini rangkuman kita di 5 laga terakhir atau 5 laga yang saya sudah prediksi buat bos-bosku sebagai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa bermain di handicap atau di over under, kembali ke feeling bos-bosku sendiri ya bosku. Jika ada 9 feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. You and bye-bye.